bonsai kelapa. Kembali bersama saya di nuansa sore. Kali ini saya akan share informasi terkait mengenai materi pembahasan yang sudah sebelumnya kita coba ulas, yaitu mengenai tema bonsai kelapa mini dalam gelas. Bonsai kelapa mini dalam gelas ini merupakan salah satu bonsai yang saya proses melalui beberapa tahapan proses eksplorasi. Di situ ada proses melakukan sebuah penelitian tingkat perkembangan dan pertumbuhan tunas bonsai kelapa yang ada di dalam gelas, tumbuh dan berkembang di dalam gelas seperti yang saya pegang kawan-kawan. Rencana kita untuk hari ini salah satu dari 3 yang saya akan perlihatkan, dan mungkin di situ ada salah satu dari bonsai kelapa yang paling tua umurnya, yang tumbuh berkembang selama kurang lebih hampir 8 bulan, yang rencana kita akan coba untuk melakukan proses analisa ke bagian detail dari bagian bonggol dan beberapa lepah yang berada di dalam gelas. Tentunya itu dilakukan dengan proses pemecahan gelas, karena terlihat di sejumlah bagian dari pangkal sama daun di situ ada bagian yang berwarna coklat dan masih basah di situ, sehingga ini dengan kata lain bahwa akan terjadi proses pembusukan. Sebelum hal tersebut bisa terjadi, mungkin kita tidak bisa melakukan proses perawatan ke dalam ruangan bagian dari bonsai kelapa mini ini karena terhalang dan tertutup total. Di bagian mulut gelas ini tertutup dengan bagian batok, sehingga itu meminimalisir kita untuk melakukan proses perawatan. Hari ini kita akan coba pecahkan. Ini salah satu media gelas yang digunakan dari 3 bonsai kelapa mini dalam gelas ini. Untuk selanjutnya kawan-kawan, mari simak video pembahasan kita. Mungkin di situ kita butuhkan beberapa peralatan yang mendukung untuk berproses membantu memecahkan bonsai dalam gelas ini. Bagian gelasnya kita pecahkan ya, bisa pakai palu atau mungkin Oke, ini kawan-kawan yang terlihat ya.
Oke kawan-kawan, pegiat dan inspirasi bonsai eksplorasi, tahap finishing untuk pembersihan beberapa bagian dari bonsai kelapa mini dalam gelas yang sudah kita pecah. Ini nampak dalam video ada tahapan-tahapan pembersihan di situ untuk beberapa bagian dari tapis pelepah yang berwarna coklat membusuk, dipotong dan dihilangkan sehingga hasilnya seperti nampak pada video yang ada di depan kita. Di situ terlihat bonsai kelapa mini ini sudah berubah total, sama sekali tidak memiliki pelepah karena sebagian besar dari pelepah yang membusuk harus disingkirkan dengan tujuan jika ini berhasil ke depan tumbuh tunas baru, membantu untuk proses membangun kesehatan produktivitas bonsai kelapa ini. Yang kedua, alternatifnya adalah bahan ini prosentase kematiannya lebih tinggi karena awalnya pembusukan terjadi akibat kurang ada keleluasaan untuk proses perawatan beberapa bagian bidang yang terlihat berpotensi mengalami pembusukan di beberapa daun dan pangkal. Sebagai poin dari kesimpulan, hasil proses eksplorasi bonsai mini dalam gelas adalah sebagai berikut. Pertama, berkenaan mengenai bonsai kelapa mini dalam gelas umur 8 bulan, bonsai yang paling tua dari sejumlah yang ada. Catatan pentingnya berupa terjadi pembusukan pada umur 7 bulan di sejumlah bagian pangkal, yang selanjutnya juga di bagian daun terjadi secara bertahap perubahan warna akibat endapan air, sehingga pada akhirnya terjadi pembusukan. Pembusukan itu juga dipantau selama kurang lebih 1 bulan ke depan, dan terlihat di situ semakin berkembang perubahan warna pembusukannya tanpa bisa dilakukan proses perawatan secara maksimal karena bagian mulut dari gelas tidak memungkinkan untuk dilakukan proses membantu merawat dan menghilangkan beberapa bagian dari pelepah yang membusuk tersebut. Yang kedua adalah jika terjadi pembusukan itu diakibatkan karena adanya air yang mengendap lama pada beberapa bagian pelepah daun yang menyatu di beberapa posisi, sehingga memungkinkan air tidak cepat terjadi pengeringan, disebabkan bisa karena sirkulasi udara dan berkembangnya bakteri perusak dan pembusuk pada pangkal pelepah daun bonsai kelapa ini. Catatan lain yang penting sebagai bagian dari tips jika kita dan kawan-kawan mungkin berkesempatan untuk membuat bonsai kelapa mini dalam gelas ini, agar kualitas hasil bonsai kelapa dalam gelasnya berhasil sampai beberapa bulan ke depan. Mungkin sebagai pembanding adalah 2 contoh bonsai kelapa yang ada di sebelahnya. Ini masih tumbuh sehat karena di situ pertama bagian daun tidak tersentuh dengan air. Yang kedua adalah ada rongga dan celah untuk sirkulasi udara yang membantu untuk proses pengeringan jika terjadi ada endapan
air yang mengalir ke bagian sisi daun dan pelepah. Berikutnya, jika terkait dengan volume penambahan air sebagai sumber nutrisi utama untuk keberlangsungan hidup bonsai kelapa mini dalam gelas ini, kawan-kawan perlu perhatikan batasan permukaan air. Jangan sampai air menyentuh bagian pangkal dan daun, karena di situ akan potensi pembusukan cepat terjadi. Demikian kawan-kawan secara umum terkait mengenai pembahasan bonsai kelapa mini dalam gelas. Tips dan triknya, jika bermanfaat silahkan kawan-kawan saya coba dan buktikan. Terima kasih atas atensi dan apresiasinya.